Bayangkan, suatu pagi ketika kau menatap cermin, matamu berat, senyummu samar, dan jauh di dalam hatimu ada suara kecil yang berbisik, "Apakah ini semua yang bisa aku capai? Apakah inilah takdirku?" Kau merasakan kekosongan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dunia di sekitarmu berjalan cepat, orang-orang tampak tahu arah hidup mereka, sementara kau masih terjebak di persimpangan antara harapan dan keraguan. Pernahkah kau merasa lelah bukan karena tubuhmu, melainkan karena jiwamu? Kau bangun setiap hari dengan beban yang sama. Pikiranmu dipenuhi pertanyaan yang tidak pernah terjawab, tentang rezeki yang terasa jauh, tentang impian yang kau sembunyikan karena takut ditertawakan, tentang doa-doa yang kau panjatkan, tapi sering kau ragukan apakah benar akan dijawab. Rasanya seperti berjalan dalam kegelapan. Kau ingin percaya bahwa ada cahaya di ujung jalan itu, tapi langkahmu ragu. Kau takut tersandung. Kau takut gagal. Kau takut bahwa mungkin hidupmu memang tidak akan pernah berubah. Namun, izinkan aku bertanya, apakah mungkin semua rasa sakit ini bukan hukuman, melainkan undangan? Undangan untuk bangkit. Undangan untuk melihat ke dalam dirimu sendiri. Undangan untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar keluhan dan rasa putus asa. Karena kebenaran yang sering kita lupakan adalah ini. Setiap manusia dilahirkan dengan api di dalam dirinya. Api itu bisa padam, bisa redup, bisa tersembunyi di balik debu keraguan. Tetapi api itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan tugasmu adalah menemukannya kembali. Napoleon Hill, seorang pencari hikmah, pernah menulis sesuatu yang menggetarkan dunia. Ia berkata bahwa kekayaan, kesuksesan, dan kebebasan bukanlah hadiah yang datang dari luar. Mereka bukan milik orang beruntung saja. Mereka adalah hasil dari sebuah pola pikir. Pola pikir yang bisa dipelajari, dipraktekkan, dan dihidupkan. Mungkin sekarang kau berpikir, pola pikir? Bagaimana mungkin pikiran bisa mengubah hidupku? Pertanyaan itu wajar, karena kita tumbuh dalam budaya yang sering mengajarkan kita untuk hanya percaya pada apa yang bisa disentuh dan dilihat. Uang di tangan, sertifikat di dinding, pekerjaan yang aman. Tetapi Napoleon Hill mengajarkan sebuah rahasia, bahwa segala yang nyata bermula dari sesuatu yang tak terlihat. Pikiranmu, keyakinanmu, doamu. Bayangkan sebentar sebuah benih kecil. Ia tampak rapuh, nyaris, tidak berarti. Namun di dalamnya tersimpan pohon raksasa yang belum lahir. Jika benih itu disiram, diberi cahaya, dilindungi, ia tumbuh. Tapi jika ia diabaikan, diinjak, atau dibiarkan kering, ia mati. Begitu juga dengan impianmu. Kau mungkin pernah punya impian besar ketika kecil. Kau ingin sukses, ingin membuat orang tua bangga, ingin memiliki kebebasan. Tapi seiring waktu, dunia memadamkan percikan itu. Orang-orang berkata, kau tidak cukup pintar. Guru berkata, kau biasa saja. Teman berkata, kau bermimpi terlalu tinggi. Dan perlahan, kau mulai percaya. Kau mulai menutup pintu. Kau mulai hidup seperti robot yang hanya mengulang hari demi hari. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Rasa sakit yang kau rasakan sekarang adalah tanda bahwa jiwamu menolak untuk menyerah. Ada suara di dalam dirimu yang masih berkata, "Aku bisa lebih dari ini." Suara itu mungkin kecil, tapi ia nyata. Ia adalah api yang menolak padam. Aku tahu bagaimana rasanya tenggelam dalam keraguan. Aku tahu bagaimana rasanya merasa bahwa doa hanya bergema ke dinding kosong. Tapi aku juga tahu, ketika seseorang memutuskan untuk benar-benar percaya, ketika ia mulai mengubah pikirannya, seluruh semesta bergerak. Pintu-pintu yang tertutup mulai terbuka. Rezeki yang terasa jauh mulai mendekat. Dan yang lebih penting, hati yang gelap mulai terang. Pertanyaannya sekarang, apakah kau berani melihat ke dalam?
Apakah kau berani membuka pintu pikiranmu, meski sedikit? Karena di balik pintu itu ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang bisa mengubah arah hidupmu. Bayangkan, jika setiap rasa sakitmu, setiap kegagalanmu, setiap air matamu, bukanlah akhir, melainkan bahan bakar. Bayangkan jika semesta sengaja mengizinkanmu merasakan gelap, agar kau bisa lebih menghargai cahaya. Lalu, apa yang menghubungkan semua ini dengan Napoleon Hill dan 13 prinsip yang ia temukan? Semuanya. Karena prinsip-prinsip itu bukan teori kering, mereka adalah peta. Peta menuju dirimu yang sejati. Peta menuju kekuatan yang selama ini tertidur di dalam dirimu. Dan hari ini, kau akan mulai membuka peta itu. Langkah demi langkah. Tidak terburu-buru. Dengan hati yang jujur. Dengan iman yang tulus. Tapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, berhenti sejenak. Tarik napas. Rasakan detak jantungmu. Sadari bahwa kau masih hidup. Kau masih diberi kesempatan. Kau masih bisa memilih. Dan pilihan itu, sekecil apapun, bisa menjadi titik balik. Kau tidak sendirian. Banyak jiwa di luar sana yang berjalan di jalan yang sama. Menanggung beban yang sama. Namun, sedikit yang mau berhenti, mendengar dan berubah. Kau salah satunya. Karena sekarang kau di sini. Mendengarkan kata-kata ini. Dan mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin semesta menuntunmu. Mungkin doa-doa lama yang pernah kau ucapkan sedang mulai dijawab. Tidak dengan keajaiban yang jatuh dari langit, tetapi dengan pengetahuan, dengan kesadaran, dengan keberanian untuk membuka mata batinmu. Ingatlah, penderitaan bukanlah takdir. Ia adalah guru. Kegagalan bukanlah akhir. Ia adalah latihan. Dan keraguanmu bukanlah musuh. Ia hanyalah tanda bahwa kau sedang berada di gerbang perubahan. Aku ingin kau percaya satu hal. Solusi yang kau cari tidak jauh. Ia lebih dekat dari yang kau kira. Ia bukan di luar sana. Ia ada di sini. Di pikiranmu, di imanmu, di keputusanmu untuk berubah. Dan jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Jadikan ini sebagai awal. Awal dari perjalananmu untuk menemukan kekuatan sejati. Karena di blok berikutnya, kita akan membuka rahasia pertama. Rahasia yang bisa menyalakan kembali api itu. Sebelum kita melanjutkan, jika kau merasakan getaran ini, jika jiwamu berkata, "Ini untukku," maka aku ingin kau berhenti sebentar. Tekan tombol suka, tekan tombol subscribe, bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Agar kau tidak kehilangan jalannya, agar suara ini selalu bisa menuntunmu. Karena perjalanan kita baru saja dimulai. Bayangkan dirimu sedang duduk dalam keheningan malam. Tidak ada suara, hanya detak jantungmu. Dalam sunyi itu, kau sadar bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada rasa takutmu. Ada suara halus yang berkata, "Aku lebih dari apa yang dunia katakan. Aku lebih dari kegagalan yang pernah aku alami." Dan di titik inilah kita mulai membuka pintu. Pintu menuju rahasia yang pernah dituliskan Napoleon Hill. Rahasia yang telah mengubah jutaan kehidupan. Ia menyebutnya prinsip. Tapi sesungguhnya ini adalah hukum-hukum yang bekerja di balik layar kehidupan. Sama seperti gravitasi, meski tak terlihat, mereka nyata. Dan jika kau memahaminya, hidupmu berubah. Prinsip pertama adalah keinginan yang membara. Desire. Tidak sekadar ingin, tidak sekadar berharap, tetapi api yang berkobar di dalam dada. Api yang menolak padam meski dunia berkata kau tidak mampu. Kau tahu mengapa begitu banyak orang gagal? Karena mereka hanya ingin. Mereka berkata, "Aku ingin kaya. Aku ingin bahagia." Tapi keinginan mereka lemah. Mereka mau jika mudah. Mereka mau jika cepat.
Tapi ketika ujian datang, mereka menyerah. Lalu apa bedanya dengan keinginan membara? Keinginan membara adalah janji yang kau buat dengan jiwamu. Ia tidak bergantung pada keadaan. Ia tidak terhenti oleh kegagalan. Ia adalah doa yang terus dipanjatkan, bahkan ketika logika berkata, mustahil. Aku ingin kau bayangkan api unggun. Ketika kecil, ia hanya percikan. Tapi jika kau terus meniup, menambah kayu, melindunginya dari angin, ia menjadi nyala yang kuat. Demikianlah keinginanmu. Jika kau hanya biarkan ia kecil, ia padam. Tapi jika kau jaga, ia membakar seluruh jalanmu menuju takdir baru. Dan Napoleon Hill berkata, dari keinginan itu lahirlah iman, faith. Iman bukan sekadar keyakinan buta. Iman adalah penglihatan batin, kemampuan untuk melihat dengan mata hati apa yang belum tampak di mata dunia. Bukankah begitu doa bekerja? Kau menengadahkan tangan meski belum ada bukti. Kau percaya bahwa Tuhan mendengar meski sunyi. Dan dalam iman itulah semesta mulai merespon. Pernahkah kau perhatikan bagaimana orang yang benar-benar yakin menarik peluang tanpa disadari? Mereka berbicara dengan keyakinan, berjalan dengan kepercayaan diri, dan orang lain merasa energi itu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hukum iman yang bekerja. Lalu, bagaimana menyalakan iman itu? Napoleon Hill mengajarkan sebuah kunci, autosugesti. Kata-kata yang kau ulangi, yang kau tanamkan dalam pikiran bawah sadar. Karena otakmu adalah tanah subur. Apapun yang kau tanam, ia tumbuhkan. Jika kau tanam kata-kata ketakutan, aku tidak mampu, aku bodoh, aku sial, maka hidupmu menjadi bayang-bayang dari kata-kata itu. Tapi jika setiap hari kau berkata, aku mampu, aku layak, rezekiku mendekat, semesta berpihak kepadaku, maka lambat laun, pikiran bawah sadar mulai percaya. Dan apa yang ia percaya menjadi nyata. Bayangkan dirimu setiap pagi sebelum dunia bising menatap cermin dan berkata dengan penuh keyakinan, aku lebih dari cukup. Aku akan berhasil. Aku sudah dalam perjalanan menuju kekayaan dan kebahagiaan. Kata-kata itu mungkin terdengar kecil, tapi jika kau ulangi hari demi hari, sesuatu berubah. Energi di dalam dirimu berubah. Pandanganmu berubah. Dan ketika pandanganmu berubah, tindakanmu ikut berubah. Tapi keinginan, iman, dan autosugesti hanyalah sebagian. Napoleon Hill berbicara tentang mastermind. Apa itu? Mastermind adalah kekuatan yang muncul ketika dua atau lebih pikiran bersatu dengan harmoni. Seperti arus listrik yang bertemu, mereka menciptakan energi lebih besar. Kau tidak bisa berjalan sendirian, kau butuh komunitas. Kau butuh orang-orang yang sejalan. Kau butuh mereka yang bisa mengangkatmu ketika kau lemah. Pikirkan ini, siapa orang-orang di sekitarmu sekarang? Apakah mereka membuatmu lebih kuat? Ataukah mereka mencuri energimu? Apakah mereka mengingatkanmu akan mimpimu? Atau menertawakannya? Karena lingkunganmu bukan sekadar latar. Ia adalah cermin masa depanmu. Itulah mengapa banyak orang terjebak. Mereka punya keinginan, mereka berdoa, tapi mereka terus berada di lingkaran orang-orang yang hanya mengeluh, menggosip, dan berkata, tidak mungkin. Bagaimana mungkin benihmu tumbuh di tanah yang beracun? Kau harus berani memilih, berani menjaga energi, berani mencari mastermind-mu. Dan jangan lupa, Napoleon Hill menekankan tentang tujuan utama yang jelas. Definite purpose. Sebuah sasaran yang tidak kabur. Karena jika kau hanya berkata, aku ingin sukses, itu terlalu samar, otakmu bingung, semesta bingung. Tapi jika kau jelas, aku ingin penghasilan sekian dalam 5 tahun. Aku ingin rumah sederhana untuk keluargaku. Aku ingin bebas dari utang. Maka energi fokusmu lebih tajam. Bayangkan, panah yang ditembakkan
tanpa target. Ia akan jatuh sembarangan, tapi panah yang diarahkan pada titik merah, dengan konsentrasi penuh, menembus tepat sasaran. Itulah pentingnya tujuan jelas. Sekarang, aku ingin bertanya padamu, apa yang sebenarnya kau inginkan? Jika semua hambatan hilang, jika uang bukan masalah, jika waktu bukan batasan, apa yang benar-benar ingin kau capai? Jawaban itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah panggilan jiwamu. Itu adalah pesan dari semesta tentang jalanmu. Jangan takut jika jawabannya besar. Jangan takut jika terdengar mustahil. Karena justru dalam kemustahilan itulah iman diuji. Napoleon Hill pernah berkata, apapun yang bisa dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran bisa dicapai. Renungkan itu sebentar. Pikiranmu adalah pintu. Imanmu adalah kunci. Dan tindakanmu adalah langkah masuk ke dalam ruang yang kau impikan. Lalu, apa yang menghalangimu sekarang? Rasa takut, keraguan, suara orang lain, luka masa lalu. Semua itu adalah bayangan. Bayangan yang hanya punya kekuatan sejauh kau izinkan. Maka disinilah kita berdiri. Di ambang penemuan, kau mulai melihat bahwa kuncinya tidak pernah jauh. Ia selalu ada di dalam. Ambil waktu sejenak, tutup mata. Bayangkan hidup yang kau inginkan. Bayangkan tubuhmu sehat, hatimu tenang, rezekimu lancar, keluargamu tersenyum. Rasakan kebahagiaan itu seolah sudah nyata. Biarkan jiwamu merasakannya sekarang. Karena apa yang bisa kau rasakan, bisa kau wujudkan. Itulah kekuatan pikiran, itulah kekuatan iman, itulah pintu pertama menuju kekayaan sejati. Dan ini baru permulaan. Karena setelah pintu ini terbuka, kau akan dihadapkan pada perjalanan. Perjalanan melawan dirimu sendiri, melawan kebiasaan lama, melawan bisikan negatif. Perjalanan menuju disiplin. Di blok berikutnya, kita akan membicarakan perjuangan itu. Tentang bagaimana mempertahankan api ketika badai datang. Tentang bagaimana melatih pikiranmu seperti otot. Tentang bagaimana menjadikan doa bukan sekadar kata, melainkan energi nyata yang menggerakkan semesta. Kau siap? Karena inilah saatnya kau mulai melangkah lebih dalam. Bayangkan hari ketika kau memutuskan untuk berubah. Kau bangun lebih pagi, udara masih dingin, dunia masih sunyi. Dan kau duduk sendiri, menatap kosong, lalu berkata dalam hati, hari ini aku akan memulai. Pada saat itu, sebuah getaran lahir. Getaran kecil yang berkata bahwa kau tidak lagi ingin menjadi penonton dalam hidupmu. Kau ingin menjadi pemeran utama. Namun, perubahan bukan sekadar keputusan. Ia adalah peperangan. Peperangan yang tidak terlihat. Peperangan melawan dirimu sendiri, melawan rasa malas yang berkata, nanti saja. Melawan ketakutan yang berbisik, apa gunanya? Melawan kebiasaan lama yang terus menarikmu kembali ke zona nyaman. Inilah tahap yang paling sulit, karena pikiranmu akan melawan, tubuhmu akan menolak, dan dunia di sekitarmu akan mencoba menguji apakah kau benar-benar serius. Napoleon Hill menulis tentang disiplin, tentang kebiasaan, tentang tindakan yang dilakukan berulang hingga ia menjadi bagian dari siapa dirimu. Kau tidak bisa hanya berharap, kau tidak bisa hanya berdoa. Doa tanpa tindakan hanyalah angin. Kau harus menanam, menyiram, merawat, baru kemudian menuai. Bayangkan seorang petani. Ia tidak bisa hanya duduk dan berkata, aku ingin panen. Ia harus bangun sebelum matahari, menyiapkan tanah, menabur benih, mengusir hama, menunggu hujan, bersabar dalam terik panas. Hari demi hari, minggu demi minggu, hingga akhirnya tanah itu memberi hasil. Demikian pula dengan impianmu. Apakah kau bersedia menanam? Apakah kau bersedia menjaga benih itu? Meski tidak ada hasil instan, inilah ujian sejati.
Setiap kali kau merasa malas, ingatlah, rasa malas adalah pencuri. Ia mencuri waktumu. Ia mencuri rezekimu. Ia mencuri takdirmu. Dan satu-satunya cara melawannya adalah dengan bertindak. Bahkan langkah kecil. Bahkan hanya 5 menit fokus. Karena 5 menit hari ini lebih kuat daripada 1000 niat esok hari. Napoleon Hill berbicara tentang kendali diri, self-control. Kau mungkin punya keinginan, iman, tujuan jelas. Tapi tanpa kendali, semua itu sia-sia. Kendali dirimu adalah pintu gerbang menuju disiplin. Kendali pikiran, kendali emosi, kendali kata-kata. Karena setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah doa. Setiap emosi yang kau pelihara adalah magnet. Dan setiap pikiran yang kau ulangi adalah cetak biru bagi hidupmu. Apakah kau sadar bahwa sebagian besar hidupmu dijalankan oleh kebiasaan bawah sadar? Cara kau bangun, cara kau makan, cara kau bereaksi saat marah. Itu semua pola yang berulang. Jika pola itu lemah, hidupmu lemah. Jika pola itu kuat, hidupmu kuat. Maka kau harus melatih pikiranmu, seperti prajurit melatih tubuhnya, seperti penyanyi melatih suaranya, seperti santri melatih hafalannya, setiap hari, sedikit demi sedikit, dengan kesabaran. Aku ingin kau lakukan satu hal sederhana. Setiap pagi, sebelum dunia mengganggumu, ambil selembar kertas, tulis ulang tujuanmu. Jangan biarkan ia hanya ada di kepala. Tulis dengan tanganmu. Rasakan kata-katanya. Dan ketika selesai, ucapkan dengan lantang. Inilah takdir yang sedang aku wujudkan. Lakukan ini setiap hari. Ini bukan sekadar tulisan. Ini adalah perjanjianmu dengan jiwamu. Mungkin terdengar sederhana. Tapi di balik kesederhanaan itulah kekuatan bekerja. Pikiran bawah sadarmu mulai percaya. Energi tubuhmu mulai mengikuti. Dan semesta mulai bergerak. Namun, akan ada hari-hari ketika kau ingin menyerah. Hari-hari ketika masalah datang bertubi-tubi. Ketika doa terasa menggantung di langit. Ketika orang-orang menertawakan langkahmu. Inilah saatnya kau mengingat simbol sederhana, pintu. Setiap kali kau merasa terjebak, bayangkan sebuah pintu besar di depanmu. Pintu itu tertutup. Kau mengetuk, tapi tidak terbuka. Kau menunggu, tapi ia diam. Apa yang kebanyakan orang lakukan? Mereka berbalik. Mereka berkata, mungkin ini bukan untukku. Tapi mereka lupa bahwa pintu tidak terbuka hanya dengan ketukan lembut. Terkadang, kau harus mengetuk berkali-kali. Kau harus mendorong. Kau harus percaya bahwa di balik pintu itu ada ruang yang kau cari. Jangan berhenti di depan pintu. Jangan menyerah hanya karena belum terbuka, karena pintu itu menunggu orang yang sabar, orang yang tekun, orang yang punya iman. Dan ketahuilah, setiap doa didengar, setiap langkah kecil dihitung, setiap tetes air mata dilihat. Tapi jawabannya sering datang dalam bentuk yang tidak kau duga. Kadang jawabannya adalah kekuatan dalam hatimu. Kadang jawabannya adalah orang baru yang hadir. Kadang jawabannya adalah peluang kecil yang kau abaikan. Maka kau harus peka. Kau harus berjaga. Kau harus membuka mata batinmu. Karena Tuhan tidak pernah menutup jalan bagi hamba yang bersungguh-sungguh. Napoleon Hill juga menekankan pentingnya imajinasi. Imagination. Karena pikiran adalah bengkel. Tempat semua ciptaan lahir. Lihatlah di sekelilingmu. Bangunan, kendaraan, teknologi, semua itu pernah hanya ada di imajinasi seseorang. Jika mereka bisa menciptakan dunia dari pikiran, mengapa kau tidak? Cobalah, tutup mata. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Apa yang kau lihat? Apakah kau masih di tempat yang sama? Ataukah kau berdiri di rumah yang kau doakan? Apakah wajah keluargamu dipenuhi kecemasan?
Ataukah mereka tersenyum karena kau berhasil? Biarkan imajinasi itu menjadi nyata di hatimu. Karena apa yang kau lihat dengan jelas akan menarik tindakanmu untuk mencapainya. Tetapi, jangan hanya bermimpi. Gabungkan imajinasi dengan disiplin. Gabungkan doa dengan kerja nyata. Karena doa tanpa amal adalah kosong. Dan amal tanpa doa adalah kering. Kau butuh keduanya. Setiap kali kau ingin menyerah, ingatlah benih yang tertanam di tanah. Ia tidak tumbuh esok hari. Ia berjuang menembus gelap, melewati tanah keras, mencari cahaya. Jika ia berhenti, ia mati. Tapi jika ia terus mendorong, suatu pagi ia menembus permukaan, dan dunia menyambutnya dengan cahaya matahari. Begitu pula denganmu, jangan berhenti di dalam gelap. Terus dorong, terus melangkah, karena satu langkah lagi bisa jadi pintu cahaya. Di blok terakhir, kita akan melihat buah dari semua ini. Bagaimana hidupmu berubah, bagaimana energi rezeki mengalir, bagaimana damai dan keyakinan lahir di hatimu, bagaimana kau berjalan dengan kepala tegak, bukan karena sombong, tapi karena sadar kau sedang memenuhi takdirmu. Dan ketika itu tiba, kau akan mengerti bahwa semua rasa sakitmu dulu hanyalah bagian dari cerita. Bayangkan pagi itu. Matahari terbit dengan lembut, sinarnya menembus tirai jendela. Udara segar masuk ke paru-parumu. Tapi kali ini berbeda. Kau tidak lagi merasa kosong. Ada ketenangan baru, ada keyakinan baru. Dan jauh di dalam hatimu ada suara yang berbisik, "Aku telah berubah." Inilah buah dari perjalananmu. Inilah saat ketika segala doa, segala usaha, segala disiplin mulai berwujud. Kau tidak lagi menjadi orang yang sama seperti ketika kita memulai cerita ini. Kau bukan lagi jiwa yang terjebak dalam kegelapan. Kau adalah jiwa yang menemukan cahaya. Perhatikan betapa berbeda rasanya. Dulu, setiap hari terasa berat. Kau merasa hidup hanya tentang bertahan. Tapi sekarang, ada aliran energi baru. Rezeki yang dulu terasa jauh, kini datang dengan cara-cara yang tak terduga. Orang-orang baru muncul dalam hidupmu, membawa peluang, membawa inspirasi. Pintu-pintu yang dulu tertutup kini mulai terbuka. Dan kau tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari perubahan pikiranmu. Napoleon Hill selalu berkata, pikiran adalah magnet. Apa yang kau pikirkan, kau tarik. Dulu kau menarik kegelisahan, karena pikiranmu penuh ketakutan. Dulu kau menarik kekurangan, karena pikiranmu hanya memikirkan apa yang tidak ada. Tapi sekarang kau menarik kelimpahan, kau menarik damai, kau menarik rezeki, karena pikiranmu penuh syukur, penuh iman, penuh keyakinan. Lihatlah sekelilingmu. Hidup tidak tiba-tiba tanpa masalah, tapi cara kau menghadapinya telah berubah. Masalah yang dulu membuatmu runtuh, kini menjadi pelajaran. Rintangan yang dulu menakutkan, kini menjadi latihan. Kau berdiri lebih tegak. Kau lebih sabar. Kau lebih yakin bahwa semesta selalu berpihak pada hati yang tulus. Dan disinilah letak kekayaan sejati. Kekayaan bukan hanya uang. Kekayaan adalah ketenangan batin. Kekayaan adalah iman yang teguh. Kekayaan adalah cinta yang mengalir di rumahmu. Kekayaan adalah keberanian untuk bermimpi dan mewujudkannya. Dan ya, uang akan datang, peluang akan datang, karena mereka hanyalah bagian dari aliran energi yang kau bangun. Bayangkan dirimu berdiri di depan cermin. Tapi kali ini, senyummu bukan paksaan. Matamu bukan lagi kosong. Kau melihat seseorang yang berbeda. Seseorang yang berhasil menaklukkan dirinya sendiri. Seseorang yang tidak lagi diperbudak oleh rasa takut. Seseorang yang tahu kemana ia melangkah. Kau kini berjalan dengan kesadaran baru. Kau tahu bahwa setiap pikiran adalah doa. Kau tahu bahwa setiap kata adalah benih. Kau tahu bahwa setiap tindakan kecil adalah langkah menuju takdirmu.
Dan kau tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Perjalanan ini bukan akhir. Ia adalah awal. Awal dari hidup yang lebih bermakna. Awal dari hubungan yang lebih indah. Awal dari rezeki yang lebih luas. Awal dari misi yang lebih besar. Karena ketika dirimu berubah, dunia di sekelilingmu pun ikut berubah. Sekarang, bayangkan jika semua orang di sekelilingmu juga mulai menyadari kekuatan ini. Bayangkan keluargamu hidup dalam kelimpahan, bukan hanya materi, tetapi kasih sayang. Bayangkan sahabat-sahabatmu saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Bayangkan sebuah komunitas yang hidup dengan iman, dengan tujuan, dengan kedisiplinan. Betapa indahnya dunia itu, dan kau adalah benih dari perubahan itu. Kau adalah awal dari gelombang energi baru. Setiap kali kau tersenyum tulus, kau menyalakan cahaya. Setiap kali kau berbuat baik, kau menggerakkan semesta. Setiap kali kau berkata, "Aku bisa," kau membuka jalan bagi orang lain yang mendengarnya. Napoleon Hill pernah menulis, "Tidak ada batasan bagi pikiran, kecuali batasan yang kita ciptakan sendiri." Hari ini, kau telah menghancurkan batas itu. Kau tidak lagi terkurung, kau tidak lagi kecil. Kau adalah jiwa besar yang sedang melangkah menuju takdir besarmu. Maka saat kau melanjutkan hidupmu, setelah mendengar suara ini, aku ingin kau selalu ingat. Ingat ketika kau hampir menyerah, tapi memilih bertahan. Ingat ketika kau merasa sendirian, tapi akhirnya menemukan bahwa semesta selalu bersamamu. Ingat bahwa setiap doa, sekecil apapun, adalah benih yang tumbuh. Sekarang, berdirilah dengan tegap. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan energi itu. Katakan dalam hati, "Aku mampu. Aku layak. Aku sedang dalam perjalanan menuju kelimpahan." Biarkan kata-kata ini menjadi mantra barumu. Biarkan mereka menjadi doa sehari-hari. Biarkan mereka menjadi pengingat bahwa kau lebih kuat daripada yang kau kira. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati bukan hanya tentang apa yang kau miliki, tetapi siapa dirimu yang telah kau bentuk. Dan dirimu yang baru adalah bukti hidup bahwa ajaran ini nyata. Bahwa iman, keinginan, autosugesti, disiplin, tujuan, imajinasi, dan mastermind benar-benar mengubah jalanmu. Jangan berhenti di sini. Jangan biarkan api ini padam. Teruslah belajar. Teruslah melatih imanmu. Teruslah berjalan dengan hati yang terbuka. Karena perjalanan ini panjang, dan setiap hari adalah kesempatan untuk memperkuat cahaya itu. Dan sebelum kita berpisah, aku ingin berkata sesuatu yang sederhana, namun dalam. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti. Selesai.